dengan semua operator reaktor ini ditangani oleh putra-putri terbaik bangsa. Demikian juga pada zaman Soeharto, aplikasi nuklir baik bidang pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, industri, dan lain-lain berkembang baik sampai saat ini, kecuali energi nuklir melalui pembangunan PLTN belum terrealisir. Namun sikap Soeharto untuk pembangunan PLTN sangat jelas melalui pidatonya saat peresmian instalasi radiometalurgi serta instalasi keselamatan dan keteknikan reaktor 12 Desember 1990 di Puspiptek Serpong, yang antara lain mengatakan hasil penelitian menunjukkan sekitar 25 tahun yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa, pengerahan semua sumber daya yang ada seperti air, panas bumi, gas alam, dan batu bara tidak akan mencukupi. Karena itu, mulai sekarang kita perlu memikirkan untuk membangun pusat listrik tenaga nuklir. Pembangunan tenaga nuklir memang mengandung risiko. Risiko itu selalu ada dalam penggunaan teknologi manapun. Dengan membuat perencanaan secara cermat, khususnya yang menyangkut faktor keamanan, kita tidak perlu ragu dalam menerapkannya. Dalam kehidupan acapkali kita harus berani menghadapi risiko yang telah kita perhitungkan, karena risiko juga merupakan tantangan. Hanya bangsa yang mampu menghadapi tantangan yang akan mampu menjadi bangsa maju. Lagi pula, dewasa ini perkembangan teknologi nuklir telah sedemikian maju, sehingga apabila semua unsur keamanan diperhatikan, risiko terjadinya kecelakaan sangat kecil. Lalu bagaimana dengan Presiden Jokowi? Selanjutnya kita sebut Jokowi saja, yang dijuluki sebagai titisan Bung Karno. Jokowi juga pengagum Bung Karno. Bahkan saat terpilih pertama kali sebagai Presiden RI tahun 1914 yang lalu, Jokowi langsung menempati tempat tidur Bung Karno di Istana Merdeka, di mana tidak ada satupun presiden sebelum Jokowi yang menempati kamar tersebut, termasuk Presiden Megawati, karena kamar tersebut aura mistiknya katanya sangat kental. Apa kalah dengan Soeharto dalam meneruskan program nuklir dari Bung Karno? Nah, di era Jokowi, dalam era kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, pembangunan PLTN masih terus dihadapkan kepada wacana dengan pemunculan berbagai aturan yang tenggelam dalam kata-kata, melanjutkan studi lah, kajian penelitian, dan seterusnya dengan berbagai skenario. Sedangkan penilaian berbagai pihak, Indonesia sudah siap membangun PLTN. Karena itu timbul pertanyaan, apakah ada kelompok di luar pemerintahan yang begitu kuat menekan Jokowi? Apakah ada kelompok di dalam pemerintahan yang notabene politisi sekaligus pengusaha yang menghalangi Jokowi? Apakah ada persaingan yang begitu kuat dari para vendor PLTN yang membuat Jokowi ragu dan bingung? Apakah ada kekhawatiran dari luar di mana ada ketakutan Indonesia akan menjadi negara Islam yang kemudian menyalahgunakan pembangunan nuklir untuk membuat senjata nuklir seperti negara lain? Apakah ada mafia yang begitu kuat sehingga membuat Jokowi tidak berdaya? Apakah ada kekhawatiran dari pihak vendor di mana jika Indonesia telah memiliki PLTN, dikhawatirkan para tenaga ahli Indonesia akan mampu untuk merancang PLTN buatan sendiri? Atau ada faktor X yang kita semua tidak tahu? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan sah-sah saja. Namun, apapun alasan dan tantangannya, Jokowi masih memiliki kesempatan dan kekuatan untuk segera membangun PLTN atas dasar pertimbangan sebagai berikut. Saat memberi kuliah umum di Lemhanas, Jakarta pada 28 Mei 2015, Ketua Umum DPP PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, antara lain mengatakan mendorong adanya pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Kalimantan karena dianggap kawasan paling aman dari gempa bumi dan gunung api. Lanjut dikatakan bahwa saya mengatakan ke Presiden Jokowi untuk membangun seawall reaktor untuk PLTN di Kalimantan guna melindungi reaktor. Jokowi mendapat dukungan penuh dari mayoritas mutlak kekuatan politik, baik yang terwakili di DPR maupun MPR.
di samping Megawati sebagai bos utama dari partai pendukung, yaitu PDIP, partai kekuatan terbesar dibandingkan dengan parpol yang lain. Sehingga keputusan Jokowi untuk membangun PLTN secara politik pasti didukung. Di sisi lain, Jokowi memiliki pendukung utama lainnya, yaitu TNI dan Polri. Sebagai pendukung Trisakti Bung Karno, di mana salah satu saktinya yaitu kemandirian ekonomi, maka untuk mewujudkan kemandirian ekonomi kita memerlukan energi yang cukup besar dengan harga bersaing dengan pasokan yang kontinu. Dengan rencana akan dihapuskannya PLTU batubara, maka peluang pembangunan PLTN terbuka luas sebagai salah satu pilar pendukung utama terwujudnya kemandirian ekonomi. Masalah pembangunan PLTN di Indonesia adalah karena faktor politik yang sangat dominan. Dengan melihat dukungan politik yang begitu kuat pada Presiden Jokowi, maka tidak sulit bagi Jokowi untuk secepatnya mengambil keputusan Indonesia Go PLTN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Perlu ada keberanian, tekad, dan nekat demi kepentingan rakyat Indonesia untuk sejahtera. Sebagai titisan dan pengagum Bung Karno, maka Presiden Jokowi jangan kalah dengan Soeharto yang mengukir berbagai prestasi program nuklir seperti diuraikan di atas. Jokowi akan menandingi prestasi Soeharto apabila berhasil membangun PLTN yang sangat diimpikan oleh Bung Karno, bahkan rakyat Indonesia. Sebagai kata akhir, Presiden Jokowi perlu ingat dan laksanakan pesan Bung Karno yang mengatakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial ialah suatu masyarakat yang adil dan makmur, dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern. Demikian disampaikan catatan Pak Markus Wauran, Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIPNI, yang ditulisnya 7 Juni 2021 yang baru lalu, seiring dengan bulan Pancasila dan bulan Bung Karno. Demikian catatan Pak Markus Wauran, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.